Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang Bapak hormati dan yang Bapak sayangi, siswa kelas 91 sampai 911. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat, lebih jelasnya nanti dibaca-baca, diulang-ulang ya, jangan terburu-buru, terkait dengan KD3, yakni adab kepada tetangga, saudara dan teman. Untuk mengawali perjumpaan kali ini, mari kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita sudah masuk kepada KD3 ya. Bapak harap KD1 dan KD2 tidak terlupakan ya, karena saling berkaitan dan sangat bermanfaat bagi kita terkait dengan akidah kita, terkait dengan akhlak kita. Kali ini KD3 adalah tentang adab. Sering Bapak sampaikan dan berulang-ulang ya, kemuliaan manusia, makhluk Allah itu terletak pada adab seseorang. Orang yang kurang ilmu tapi tinggi akhlaknya lebih mulia daripada orang yang pintar, cerdas, ilmunya banyak tapi menanggalkan adab. Oleh karenanya Bapak ingatkan kembali, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu pengetahuan. Anak-anak Bapak yang Bapak hormati, adab kepada tetangga, saudara dan teman. Bapak yakin kalian semuanya memiliki tetangga, memiliki saudara, bahkan juga pasti memiliki teman. Oleh karenanya agama kita, agama Islam itu sangat penuh dengan kesempurnaan. Menata sendi-sendi kehidupan, tidak terkecuali adalah bagaimana tata krama, etika kita, sopan santun terhadap tetangga kita, ya, kepada saudara kita dan teman kita. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita pernah menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Yang artinya apa? Barang siapa mengaku dirinya itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ya, maka sudah sepantasnya falyukrim jarohu, maka dia wajib memuliakan tetangganya. Sekali lagi, tetangga itu macam-macam ya, macam-macam latar belakangnya, semuanya wajib dihormati. Latar belakang beda agama, seagama, beda suku, satu suku, semuanya ketika itu tetangga kita, fal yukrim, kata Rasulullah, kita wajib memuliakannya ya, kalau kita memang mengaku beriman kepada Allah dan datangnya hari akhir. Oke. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering di dalam ayat Al-Quran menyampaikan kaitannya dengan kita menyembah Allah, beriman kepada Rasul, itu juga tidak terlepas kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan tetangga kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum
innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa 36. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, jangan menyekutukan mereka dengan sesuatu apapun. Jangan engkau sekutukan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua kita wajib berbakti padanya. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan anak-anak miskin. Wal jaril zil kurba. Wal jaril junub, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nah, jadi tetangga kita itu ada skala tetangga dekat, ada skala jauh. Tetangga dekat ukurannya umumnya kita pahami 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke samping rumah kita. Itu tetangga terdekat. Tetangga jauh, wal jaril junub, tetangga yang jauh. Tetangga satu pulau, satu kota, satu kabupaten, beda kabupaten. Itu wal jaril junub. Tetangga negara kita, itu tetangga jauh juga, ya kan? Malaysia, Singapura, dan kita wajib beradab, memuliakan mereka. Ya, itu terkait dengan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berbudi kepada tetangga kita. Berikutnya Bapak mau sampaikan bagaimana kita coba bentuk-bentuk kita beradab kepada tetangga. Yang pertama, bisa menerapkan 5S. 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Bapak ulangi, 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Setiap berjumpa kepada siapapun, ya, itu kita terapkan 5S, gitu ya. Nanti Pak, bagaimana kalau kita bertemu dengan berbeda agama? Maka kita cukup dengan menyesuaikan kondisi, ya. Kalau kita tidak mampu mengucapkan salam sebagaimana kita salam kepada sesama muslim, cukup mengucapkan selamat pagi, gitu ya, boleh, ya. Berikutnya, kita bisa menjaga kerukunan dan keamanan bersama. Kalau kita rukun, kita aman, alhamdulillah yang menikmati kita juga, ya. Lingkungan kita aman, rukun, damai, tidak bertikai, begitu. Enak kan desa kita, enak kan rumah kita, ya. Menganggap tetangga dekat sebagai saudara, ya. Saling silaturahim, berprasangka baik, ya. Dikedepankan prasangka baik, jauhkan dari prasangka buruk. Husnuzon, menanggalkan sifat su'udzon, su'un, buruk zon, prasangka, tinggalkan. Membuka pintu maaf. Kenapa? Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau maksum. Kalau kita tidak. Oleh karena itu wajar kalau kita punya tetangga kadang tidak mengenakkan bagi kita sikapnya, maka kita harus mengedepankan pintu maaf. Terus yang terakhir bisa kita terapkan adalah kita mengedepankan sifat mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, nak, tapi mengalah, ya, itu. Baik, berikutnya akhlak kepada teman, saudara dan teman. Bagaimana? Subhanallah, kita punya teman saya banyak, Pak. Teman dari mulai TK, SD, ya, sekarang MTS. Bahkan teman saya tidak hanya teman yang zohir, Pak, sering ketemu. Kami sekarang punya teman ribuan dari berbagai latar belakang. Teman sosmed, media sosial, ya kan? Temannya dari negara manakah gitu, ya. Teman game, ayo siapa yang suka main game dengan yang lain. Maka di sana kita harus memiliki akhlakul karimah, adab kesopanan terhadap saudara dan teman kita.
Bapak mau tekankan, saudara kita macam-macam. Ada saudara karena hubungan nasab keturunan, bapaknya sama, ibunya sama. Ya, kita punya kakak, punya adik, saudara sekandung. Ada lagi saudara seiman. Dia tidak ada hubungan daripada nasab, tapi karena satu keimanan, sesama muslim, sesama orang Kristen, sesama orang Buddha, saudara seiman. Ada saudara sebangsa dan setanah air. Nah, itu kaitannya dengan kita memiliki saudara. Dia beda agama kita, nah, tetapi satu nusa, satu bangsa. Nah, oleh karena itu kita harus menjalin ukhuwah. Dalam bahasa Arab ukhuwah, persaudaraan. Nah, persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah antar seagama, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Buddha dengan Buddha, Konghucu dengan Hindu. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, hubungannya dengan persaudaraan satu bangsa, satu tanah air, Indonesia, namanya ukhuwah watoniyah, waton, ya, tanah air. Maka hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Oleh karena itu ukhuwah watoniyah juga harus kita miliki, menjaga persaudaraan sebangsa setanah air. Berikutnya yang ketiga ada persaudaraan antar sesama manusia, lintas batas, namanya ukhuwah basyariyah. Basyarun itu makna aslinya kulit, ya. Jadi dalam bahasa Arab manusia itu banyak, ada yang pakai kata al-insan, surat al-insan itu artinya manusia. An-nas itu juga manusia. Bahkan basyarun itu juga berarti manusia. Persaudaraan antar manusia namanya ukhuwah basyariyah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu juga disebut basyariyah. Beliau punya sifat basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan. Meskipun beliau nabi yang maksum, dijaga oleh Allah, tapi tetap jati dirinya beliau adalah manusia. Beliau bisa menangis, beliau juga butuh makan, begitu ya. Muhammadun basyarun la kal basyari, begitu kan? Muhammadun basyarun la kal basyari. Nah, syair itu. Muhammad nabi kita itu adalah basyarun, tapi la kal basyari, tidak seperti manusia biasa. Beliau manusia, tetapi tidak sebagaimana manusia biasa. Kesabarannya bisa diuji, ketekunannya bisa diuji, keilmuannya juga bisa diuji, kedekatannya kepada Allah juga bisa diuji, bahkan kedekatan rasa sayangnya kepada umatnya, baik musuh pun bisa diuji. Nah, belajar SKI, bagaimana Rasulullah ketika berhadapan dengan para musuhnya, bagaimana kepada sahabatnya, ya. Oleh karenanya Bapak ingatkan, khairul ashab indallah khairuhum lisahibi. Sebaik-baik daripada teman, ingat, itu adalah menurut Allah khairuhum lisahibi. Dialah orang yang paling baik perilakunya, perangainya kepada temannya. Wa khairul jiron, sebaik-baik tetangga adalah indallah. Ini menurut Allah, ya, bukan menurut kita masing-masing. Khairuhum lijari, yaitu orang-orang yang paling baik perilakunya terhadap tetangganya. Tetangga, mungkin tetangga sebangku sekursi, itu tetangga juga, ya. Nah, tetangga sekolah, tetangga macam-macam. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan Bapak secara singkat ini bisa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan berhenti di sini, silakan dibaca bukunya. Kalau kurang jelas bisa ditanya ke Bapak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.